analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi. Apa itu regresi? Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen, biasanya dilambangkan dengan Y, dan serangkaian variabel lain yang dikenal sebagai variabel independen. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Dua variabel tersebut adalah variabel bebas atau independen yang memengaruhi nilai predikator ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal, variabel tak bebas atau dependen yang dipengaruhi nilai terikat ditulis pada sumbu Y, sumbu vertikal. Regresi linier. 1. Persamaan regresi memungkinkan nilai persamaan atau variabel tidak bebas Y dari nilai variabel bebas X. Y sama dengan A ditambah BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. 2. Garis regresi. Garis linier yang menunjukkan pada hubungan antara dua variabel, misalnya variabel. Tujuan regresi linier adalah untuk melihat hubungan linier dua variabel atau lebih dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai. Persamaan linier regresi linier adalah Y ditambah A, Y sama dengan A tambah BX. Rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. A sama dengan Y ditambah BX. Korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep yang berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan antara kedua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linier. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup menilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel. Rumus korelasi adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2, di mana X di sini adalah variabel independen, Y variabel dependen, dan N banyaknya sampel. Contohnya diberikan data bulan yaitu X dan data penjualan mobil Honda yaitu Y. Cara penyelesaiannya, yang pertama bahwa X adalah bulan dan Y adalah data penjualan mobil Honda, dan N 12 karena data selama 1 tahun atau 12 bulan. Yang ditanyakan persamaan regresi linier dan korelasi. Penyelesaian persamaan regresi linier. Cari dulu nilai B-nya dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nilai X tadi kan 12. Nilai sigma X yaitu 1413,702. Masukkan lagi sigma X-nya yaitu 78 dan sigma Y-nya 61363. Dibagi N-nya tadi sama 12 sigma X kuadratnya tadi nilainya 650 dikurangi sigma X-nya 78 pangkat 2. Sekarang kita jumlahkan dulu yang 12 dikali yang nilai N sama sigma X-nya dulu. Hasilnya adalah 4964436. Sekarang kita jumlahkan lagi itu yang sigma X dikali sigma X-nya sigma Y yaitu 78 dikali 61363 hasilnya 4786314 dibagi kita jumlahkan dulu yang N sama sigma X kuadrat nilainya tadi 12 dikali 650 hasilnya 7800. Sekarang kita jumlahkan lagi
78 pangkat 2. Cara penghitungannya sama, tinggal 78 dikali 78 hasilnya 6084. Sekarang hasil yang dari penjumlahan di atas kita turunkan lagi ke bawah. Yang 4964 436 tinggal dikurang dengan 4786 314, hasilnya 178 122. Sekarang tinggal jumlahkan lagi yang pembagiannya. 7.800 dikurangi 6.084, hasilnya 1.716. Sekarang tinggal dibagi aja. 170.708 122 dibagi 1716, hasilnya 103,806.993. Menemukan nilai B-nya, sekarang kita mencari nilai A. Nilai A-nya sigma Y dikali sigma X kuadrat, sigma X dikali sigma XY, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Sekarang tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Sigma Y-nya tadi nilainya 61363 dan sigma X kuadratnya 650 dikurangi sigma X-nya tadi 78 dikali dengan sigma X-nya. Sigma X-nya nilainya tadi 413703 dibagi dengan N-nya tadi sama tetap 12. Sigma X kuadratnya 650 dikurangi sigma X kuadrat yaitu 78. Lanjut, sekarang tinggal kita hitung perhitungan yang di atas. 61363 dikali 650 hasilnya 39885 950 dikurangi kita jumlahkan, kita kalikan lagi 78 dikali 413703 hasilnya 32268 dibagi, kita jumlahkan dulu 12 kali 650 hasilnya 7800. Terus yang 78-nya di akar kuadratkan hasilnya 6084. Sekarang tinggal kita hitung dulu yang nilai yang di atasnya. Berarti 39885 950 dikurangi 3226830 hasilnya 7617116 dikurangi 7800 dikurangi 6084 hasilnya 1716. Sekarang kita bagi yang 7617 116 per 1716 hasilnya 44388787879. Nah, tadi kan persamaan regresi linear sama dengan Y sama dengan A ditambah BX. Sekarang tinggal memasukkan nilai A, hasil dari nilai A ditambah dengan nilai BX-nya. Sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi dengan cara penyelesaian korelasi. Korelasi R bisa disebut juga dengan R sama dengan rumusnya N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma XY kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Sekarang kita lanjutkan. Korelasinya tinggal kita masukkan nilainya. Nilainya tadi sama N sama dengan 12. Sigma XY-nya sama kayak tadi 413703 dikurangi sigma XY. Nilai sigma XY-nya tetap ya 78,61363. Dibagi akar, kita masukkan dulu sesuai dengan yang rumus. N-nya 12, sigma X kuadratnya itu 650 dikurangi sigma X yang dikuadratkan yaitu 78 dikali dengan N-nya 12, sigma Y kuadratnya tadi nilainya 322643791 dikurangi sigma Y-nya berapa tadi? 61363 kuadrat. Sekarang kita jumlahkan nilai yang sudah kita masukkan sesuai rumus. Kita hitung dulu yang 2N dikali sigma XY dulu. Berarti 12 dikali 413703 hasilnya 436 dikurangi. Sekarang kita hitung dulu yang sigma X sama sigma Y-nya yaitu tadi nilainya 78 dikali 61363 hasilnya 4786314 dibagi. Sekarang kita hitung yang di dalam kuadratnya. Kita hitung dulu yang di dalam kurung yang pertama yaitu nilai N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, yaitu kita hitung dulu 12 dikali 650
hasilnya bisa dihitung, nanti dikurangi dengan 78 dikali 78 itu hasilnya 6084, nanti bisa dikurangkan dengan hasil tersebut, yaitu hasil akhirnya yaitu 1716 dikali dengan kita hitung lagi yang sebelahnya yang n sigma x y kuadrat dikurangi sigma y yang dikuadratkan, yaitu 12 dikali 32264 3791, nanti hasilnya akan muncul dikurangi dengan 61363 nilai dari sigma y yang dikuadratkan, nanti kalian hitung dan hasilnya yaitu 106307722. Setelah itu kita lanjut lagi untuk menghitung hasil dari yang nilai yang tadi kalian sudah hitung, yaitu 464436 dikurangi 478314, hasilnya 178122 dibagi dengan yang dalam akarnya kita hitung dulu 1716 dikali 106307723, hasilnya 1824240526668. Berarti nilai korelasinya kita turunkan dulu yang dibaginya. Sekarang kita hitung dulu yang dalam akarnya. Hasilnya yaitu 4271128. Sekarang hasil akhir kalian tinggal bagikan 178 122 dibagi 4271128, hasilnya yaitu nilai korelasinya 0,4170388569. Cara menentukan korelasi linear antara dua peubah. Yang pertama, susun data Anda. Amati pasangan data, lalu kalian dapat menuliskan data dalam bentuk tabel dengan kolom atau baris yang diberi label X dan Y. Nah, di sini ada contoh, jika Dinda memiliki 4 pasang data X dan Y. Data X-nya 1, 2, 4, 5, data Y 1, 3, 5, 7. Hitung nilai rata-ratanya X dan Y. A. Jumlahkan semua nilai X dan bagi dengan jumlah data dalam contoh di atas. B. X sama dengan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 dibagi 4 sama dengan 3. C. Lakukan langkah yang sama untuk nilai Y. Rata-rata Y sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi 4 sama dengan 4. Lalu yang ketiga, hitung simpangan baku, standar deviation X. Di sini gunakan rumus rata-rata X sama dengan akar 1 per N dikurangi 1 sigma X dikurangi rata-rata X kuadrat. Yang keempat, cara hitung simpangan baku, standar deviation Y. Gunakan rumus yang sama untuk nilai Y. Simpangan Y sama dengan akar 1 per N dikurangi 1 sigma Y dikurangi rata-rata Y kuadrat. Lalu yang kelima, hitung koefisien korelasi. Rumusnya korelasi sama dengan sigma dalam kurung X dikurangi rata-rata X dan dalam kurung Y dikurangi rata-rata Y per simpangan X dan simpangan Y. Lalu ada materi peubah tak bebas dan peubah bebas. Yang pertama, peubah bebas atau independent variable. Peubah bebas adalah variabel yang dapat kita ubah atau kontrol dalam suatu percobaan atau penelitian. Variabel ini merupakan penyebab atau pengaruh terhadap variabel lain. Peubah tak bebas. Yang kedua, peubah tak bebas, dependent variable. Peubah tak bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh bergantung pada peubah bebas. Variabel ini adalah hasil dari perubahan peubah bebas. Lalu ada asumsi-asumsi analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, hubungan linear. Hubungan linear atau linearitas, yaitu hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y, harus linear. Yang kedua, independensi residual. Residual atau perbedaan antara nilai yang diamati dan nilai yang diperkirakan oleh model harus independen. Lalu asumsi yang ketiga, normalitas residual. Variansi dari residual harus konstan di seluruh level variabel independen.
Asumsi yang keempat, homoskedastisitas. Dalam regresi linear sederhana ini kurang menjadi masalah karena hanya ada satu variabel independen. Dan asumsi yang kelima, tidak ada multikolinearitas, yaitu variabel independen tidak boleh dikorelasikan dengan error term.